Kita lewat sana terus ini. Mas, ini kan dari sama warga kali ya. Mas, sorry, sama warga kalau misalnya ada nanti. Mas, sebenarnya sejak kapan sih kepikiran untuk menduduki jabatan seperti ini, Mas? Atau momentumnya apa itu kok bisa tiba-tiba gitu? Enggak, jadi kelihatannya masyarakat yang kena dorongan juga ya dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang dianggap tidak lazim pendekatannya dalam mengelola pemerintahan. Ya, ada yang gemar belusukan, ada yang aktif di media sosial, ada yang dekat dengan anak muda, ada yang punya pendekatan-pendekatan kreatif dan akhirnya seperti GNFI ya. Ternyata bad news is good news itu sudah tidak lagi berlaku di dunia pemerintahan. Masyarakat malah punya dahaga akan good news dari sisi government gitu. Bahwa sebenarnya nggak semua pemerintahan tuh korup, nggak semua pemerintahan tuh jelek gitu. Dan bahwa kalau diberitakan hal yang baik tentang pemerintah, mereka pun pengen tahu dan punya nilai jual. Dan inilah yang membuat kemudian Trenggalek pun ikut mendambakan adanya pemimpin yang berbeda itu loh, yang baru gitu. Dan untuk saya sendiri kemudian memang pada saat masyarakat mengharapkan adanya sosok seperti itu di Trenggalek, saya pun pada saat introspeksi jadi melihat benar juga gitu, kenapa Trenggalek nggak boleh gitu ya mendapatkan seseorang yang memiliki karakter kepemimpinan atau latar belakang yang memang baru dan fresh gitu. Ini ada warga. Halo. Dari mana? Dari Tugu, Pak. Dari Tugu. Iya. Namanya siapa? Apa namanya? Dias. Dia. Kelas 11. Kelas 11. Ini lagi Tadi jalan-jalan aja. jalan-jalan. Iya. Seneng jalan-jalan alun-alun. Iya, lumayan senang. Kira-kira apa lagi yang perlu ditambah? Mau langsung tanyain. Langsung tanyain. Karena konsumen utama alun-alun Oke. Remaja. Aku juga adalah remaja banyak. Jadi memperlakukan juga masyarakat sebagai customer, dia harus kita layanin. Kita pelayan masyarakat. Iya, kalau bisa ya lebih ditambah wawasan tentang belajar para anak-anak lah untuk mengenal lingkungan. Oh gitu. Iya bagus. Jadi kayak misalnya ada sedikit di pojok mana gitu, misalnya ada tanaman jahe, kemudian di sampingnya ada tulisan manfaat jahe itu apa saja. Mungkin kayak gitu-gitu lucu ya. Iya, untuk memperkenalkan anak-anak itu bagaimana cara belajar yang kita. Oh, jadi edutainment, artinya education and entertainment. Dan memang kita pengen sebenarnya ke depannya, ini juga kita sudah mulai rancang, bahwa setiap hari, setiap sore itu ada aktivitas yang menarik di sini. Misalnya ada yang bikin pameran fotografi, atau ada yang kegiatan kesenian kayak kemarin kan ada keroncong misalnya. Nah itu bisa dibikin di corner-corner di alun-alun gitu. Kita juga memang pengen dorong adanya wifi di sini gitu nantinya. Nah ini yang beberapa yang kita coba bikin lebih hidup lah alun-alun, dan kita harap teman-teman seperti Dias ini ikut jadi bagian dari meramaikan alun-alun ini sebagai tempat pertemuan warga yang positif gitu loh. Yes, seneng nggak dengan gimana rasanya punya bupati dan ibu bupati seperti ini? Ya, alhamdulillah senang bisa membantu kami untuk lebih giat untuk belajar. Oh gitu. Iya. Jadi semangat ya, harus ya. Semangat. Soalnya memang potensi di Trenggalek besar gitu, dan banyak yang mau sekolah tinggi-tinggi juga bisa ngapain sih di Trenggalek, akhirnya malah terdorong untuk ya udahlah gitu, nggak begitu semangat. Nah ini yang kita harapin, anak-anak Trenggalek bangga dengan daerahnya sendiri dan yakin bahwa ya saya ini juga keturunan Trenggalek, sama aja apa yang kita capai itu ya kita sama gitu, dan akhirnya mungkin teman-teman ini juga tergugah gitu untuk dream higher gitu. Ada yang mau sampaikan nggak ya ke Pak Bupati penyemangatnya ini? Iya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang telah memberikan inspirasi dan juga untuk anak remaja Indonesia dan Trenggalek. Indonesia ya? Iya.
Oh ya Trenggalek lah. Trenggalek dari Indonesia. Dari Trenggalek untuk Indonesia. Iya. Baik, Tias. Makasih ya. Kita lanjutkan dulu ya. Salam keluarga. Sip, Tias. Iya. Ya. Oke, Mas. Jadi apa kan tadi udah bilang bahwa mengelola perusahaan itu kan lebih mudah dan kutip ya. Bukan lebih mudah, tapi dimensi kesulitannya itu lebih kompleks. Manakala kita berbicara di sini bukan profit atau loss, bukan benar atau salah, tapi bagaimana semuanya itu merupakan keputusan berat yang diambil seorang pemimpin yang dia yakini itulah yang terbaik untuk warganya gitu. Dan itu kadang-kadang satu bidang ilmu aja nggak bisa menjawab semua itu gitu. Oke. Karena istilahnya kalau Pak Bupati itu dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam itu urusannya dia semua. Jadi dari anak bayi baru lahir sampai orang tua yang sakit di rumah sakit itu semua urusannya dia. Jadi semua keputusannya berat dan kalau misalnya tidak dipertimbangkan dengan matang bisa fatal. Pada waktu itu pas pertama kali ngomong sama istri mau nyalon, gimana reaksinya? Kaget lah pastinya, tapi kan saya ini selalu melihat Mas Emil orang yang memang punya cita-cita untuk mengabdi sama Indonesia, karena memang beliau ini Mas Emil ini sudah sekolah di Jepang, sudah jauh-jauh dan lapangan pekerjaan terbuka lebar di sana, banyak yang mau menerima pekerjaan. Namun beliau ya tetap aja saya kayaknya nggak punya kepuasan hati ketika di sana, melainkan di Indonesia, dan selalu tertarik di dunia pemerintahan. Nah pada saat dia mau mencalonkan diri, ya sudahlah, mumpung masih muda, inilah waktunya untuk eksplor, untuk cari tahu banyak ilmu, cari tahu. Jadi lebih dianggap sebagai pelajaran. Nggak ada pikiran bakalan menang, bakalan apa tuh nggak ada sama sekali. Jadi rasa Jadi benar-benar mencoba untuk belajar dalam proses itu. Iya, Ya. saya pengen meningkatkan diri satu step ke jenjang selanjutnya lah.